Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Suci Permata Dewi, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seperti kita ketahui, keberhasilan seorang pemimpin salah satunya dapat dilihat dari pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Pengambilan keputusan, baik langsung ataupun tidak langsung, dapat menentukan arah dan tujuan dari lembaga atau instansi yang dipimpin. Sebagai pemimpin pembelajaran, seringkali kita dihadapkan dalam berbagai kondisi untuk mengambil keputusan yang melibatkan banyak pihak yang sama-sama benar dan seringkali bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan hal ini, seyogianya kita dapat memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berikut demonstrasi kontekstual yang akan saya sajikan. Apa rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Langkah awal yang akan saya lakukan adalah menganalisis dilema etika sesuai dengan keadaan kondisi yang dihadapi. Kemudian saya akan memutuskan paradigma apa yang akan digunakan. Selanjutnya, menentukan prinsip apa yang mendasari keputusan yang saya ambil. Saya juga akan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar keputusan yang diambil benar-benar tepat dan merangkul semua pihak yang terlibat dalam dilema etika yang saya hadapi. 9 langkah tersebut, yang pertama, saya harus mengetahui nilai-nilai apa saja yang bertentangan, kemudian siapa yang terlibat, mengumpulkan data yang relevan, pengujian benar dan salah, menentukan paradigma yang digunakan, kemudian saya juga harus melakukan prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi dilema. Selanjutnya saya harus membuat keputusan apa yang saya ambil dan mencoba kembali melihat keputusan yang diambil serta melakukan refleksi. Bagaimana Anda bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Sebetulnya dalam modul 3.1 ini tidak ada ukuran yang pasti dalam pengambilan keputusan. Namun, saya akan melihat bagaimana reaksi dan dampak di lapangan sudah baik atau masih perlu diperbaiki hingga adanya pembelajaran dan bahan refleksi untuk tindak lanjut pengambilan keputusan pada masa yang akan datang. Pada saat mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak hanya memutuskan sendiri. Masukan dari rekan sejawat dapat kita jadikan sebagai pembanding atau menguatkan kembali keputusan yang kita ambil. Apakah sudah tepat dan efektif atau belum? Menurut saya, yang menjadi pendamping atau teman diskusi yang dapat membantu menentukan langkah-langkah tersebut adalah yang pertama kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, komunitas praktisi, pengawas, serta tidak lupa berkolaborasi dengan orang tua wali serta peserta didik. Bagaimana Anda menerapkan pengambilan keputusan? Tentu saja saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada dilema etika yang saya hadapi. Tak lupa juga saya akan mentransfer ilmu yang bermanfaat pada modul ini, yakni dilema etika dan bujukan moral kepada ekosistem di lingkungan saya, seperti kepada atasan, tenaga pendidik dan kependidikan, rekan komunitas praktisi, serta peserta didik. Tentunya ini dimulai dengan obrolan ringan dan menyisipkan konsepnya pada pelatihan-pelatihan mengenai pengambilan keputusan ini dan pada kegiatan-kegiatan di sekolah dan komunitas praktisi. Tidak lupa saya juga akan menggunakan media sosial sebagai komunikasi dengan pihak lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkannya secepat yang saya bisa, mungkin besok atau bahkan hari ini. Apalagi pada saat ini pembelajaran dilakukan bergantian, terkadang daring atau luring, sehingga kebijakan dan inovasi yang dihadirkan dapat memicu munculnya dilema etika yang harus saya analisis tentunya terlebih dahulu, agar keputusan yang saya ambil tepat, efektif, dan bermanfaat. Tentunya pembelajaran pada modul 3.1 ini sangat penting untuk diterapkan. Terima kasih telah menyimak demonstrasi kontekstual ini, semoga bermanfaat. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.